Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Majmurul Ikhlas rahimakumullah. Kultum, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab karya beliau Ihya Ulumuddin tentang orang yang mencari ilmu. Tentunya tidak setiap orang mukmin itu punya kesempatan untuk mencari ilmu, apalagi itu ilmu banyak sementara umur itu terbatas. Al-ilmu katsirun wal umru qasirun. Ungkapannya adalah umur itu terbatas sementara ilmu tak terbatas. Lalu bagaimana hendaknya apabila orang tidak punya kesempatan untuk katakanlah mencari ilmu, setidaknya menjaga 8 hal. 8 hal itu adalah diambil dari kisah seorang ulama generasi tabi'in, Imam Syakib Al-Balkhi, dan muridnya yang bernama Hatim Al-Asam. Nah, Imam Hatim Al-Asam ini berguru kepada gurunya Imam Syakib Al-Balkhi selama 33 sanah, 33 tahun. Terus ditanya, "Wahai Hatim, engkau belajar bersama diriku sudah berapa lama?" 33 tahun. "Apa saja yang engkau dapatkan selama masa 33 tahun itu?" Lalu Imam Hatim Al-Asam menjawab, "Hanya 8 perkara atau 8 masalah, wahai guruku." Langsung gurunya itu kaget, terperanjat, menyampaikan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Nah, ungkapan musibah. Habis umurku 33 tahun bersama dirimu, wahai Hatim, sementara engkau hanya belajar 8 masalah. Penasaran gurunya, apa saja 8 masalah atau 8 persoalan itu, wahai Hatim? Kemudian Hatim menyampaikan, "Aku nazartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban." Saya melihat setiap orang itu mencintai apa yang dicintai. Nah, macam-macam kan objek yang dicintai, bisa manusia, bisa perempuan, bisa dunia, bisa harta, dan lain sebagainya. Terus fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri, padahal dia akan bersama dengan yang dicintai sampai ke liang kubur. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almar'u ma'aman ahabba." Orang itu akan senantiasa bersama orang yang dicintai. Maka dari itu jangan salah sasaran terhadap orang yang dicintai. Orang itu akan bersama yang dicintai ke kuburan. Apabila sampai di kuburan, faraqahu, maka orang yang dicintai itu akan meninggalkannya. Apa yang dicintai itu akan meninggalkannya. Kemudian di sini poinnya, faja'altul hasanati mahbubi fa idza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Oleh sebab itu aku akan menjadikan kebaikan-kebaikan itu adalah kekasihku, hal-hal yang aku cintai. Apabila aku masuk ke kuburan, maka kebaikan-kebaikan itu akan bersamaku di kuburan. Kemudian faqala Imam Hatim Al-Asam, Imam Syakib Al-Balkhi gurunya, "Ahsanta ya Hatim." Kalau bahasa sekarang excellent. Lagi Tim. Ini kok menarik kan kayak gitu. Jadi orang itu akan bersama di kuburnya. Kan ada hadisnya itu, sering kita mendapatkan nasihat, apabila orang itu meninggal dunia akan disertai 3 hal, keluarga, amal, dan hartanya. Kemudian setelah dikubur, yang 2 ini pulang, ahluhu wa maluhu yarji'an. Keluarga dan hartanya pulang, yang tersisa menyertai adalah amal solehnya. Jadikan setiap kebaikan dan amal soleh itu adalah yang kita cintai, karena amal soleh itu nanti akan menyertai kita di kuburan. Ya Pak Pade ya, alhamdulillah ini gurunya Imam Syakib Al-Balkhi ini yang tadinya, wah musibah ini, habis umurku cuma 8 soal, 8 perkara yang kau pelajari. Ternyata ketika disampaikan satu hal, takjub, excellent, keren tim. Lanjut. Ini lanjut apa enggak Mas Toto? Apa besok lagi? Nah, satu lagi ya. Nah, satu lagi aja. Nah, ini ada request dari Pak Haji Kanaka, satu lagi. Udah deh. Kemudian yang kedua, aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan orang yang takut terhadap kebesaran Rabb-nya, yakni ketika bersama orang kita tetap takut kepada Allah, ketika nggak ada orang kita tetap takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari keinginan. Maka orang yang nahan nafsu dan takut kepada Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, terminalnya adalah surga.
aku tahu bahwa firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak yang benar. Fa ajhadtu nafsi fi daf'il hawa, maka aku bersungguh-sungguh terhadap diriku untuk berperang dengan hawa nafsu. Jangan Mas Arif, kalau sama hawa nafsu kita yang nggak benar, jangan ungkapannya itu saya tentang, menentang, enggak, perang, perang, ntar ya, perang hawa nafsu itu, Bang Ipin, jamnya yang paling berat, jam setengah 10 sampai jam 12, kalau Bang Ipin sanggup pegang HP 15 menit, hebat itu, sanggup, udah, coba aja, Mas Arif, coba aja, nanti kalkulasi, jam setengah 10, ini misalnya ada kegiatan apa, cepat selesaikan, jam setengah 10 sampai jam 12 terus tidur kok nggak pegang HP, jempolan, ayo, ya Mas Jami ya, ayo, kita perang dengan hawa nafsu kita, sholat witir bablas, apalagi sholat tahajud, gara-gara dibanting oleh hawa nafsu, pegang enggak, udah diletakkan kayak gini, pegang lagi, padahal udah mau fokus, lihat lagi, apalagi sekarang ada demo dan segala macam, padahal nggak ada kaitannya dengan urusan kita, demo, itu kan urusan yang lain. Kadang-kadang kita sotoy, ingin tahu yang nggak perlu, akhirnya yang prioritas sholat witir, sholat tahajud, lewat. Jadi dengan hawa nafsu kita, jangan ada istilah yang lemah, istilah lemah itu tentanglah hawa nafsumu, perang, perang dengan hawa nafsu. Siap Mas Arif ya? Nih saya juga seperti itu, kalah mulu, maunya setengah jam, lewat 45 menit lewat 1 jam, akhirnya tenaga habis, nggak jelas, nggak sholat nih. Astagfirullahaladzim. Tuh ya Bang Ipin ya, satu adalah jadikan kebaikan untuk teman di kuburan, yang kedua adalah perang dengan orang yang perang dengan hawa nafsu, terminalnya adalah surga. Mudah-mudahan 2 aja Mas Toto ya, ntar kalau 3 saya blank juga ini, terus materi saya habis nanti Pak, karena kaya kan besok aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.